Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya membahas sekali lagi mengenai pro dan kontranya tanda daftar PSE, apalagi setelah PayPal itu diblokir, ya kan banyak netizen yang komplain ya, terutama mereka yang mendapatkan pembayaran selama ini sudah bertahun-tahun melalui PayPal, juga mereka yang menggunakan atau memainkan sejumlah game yang sampai batas terakhir juga belum mendaftarkan PSE-nya sehingga harus diblokir oleh Kemkominfo. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi lain, ya. Betul bahwa penyelenggara sistem elektronik atau PSE singkatnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kominfo sudah ditetapkan harus mendaftarkan sistem elektroniknya, entah itu situs atau aplikasi, ya. Saya sudah pernah bahas kan snack video yang tahun lalu pernah disemprit gara-gara nggak punya PSE. Yang menurut saya nggak fair lah. Padahal waktu itu TikTok juga belum punya PSE. Tapi sudahlah, itu urusan mereka gitu ya. Jadi kalau situs atau aplikasi yang mau beredar atau dipakai oleh pengguna masyarakat Indonesia harus mendaftarkan sistemnya ini ke Kemkominfo. Setahu saya gratis ya, dan itu cuma urusan 1 hari atau beberapa hari selesai, tidak dipungut biaya. Nah, tetapi keputusan ini menurut pengamatan saya bisa menjadi madu atau bisa menjadi racun. Loh, kok bisa Pak? Iya, makanya dengarkan video ini, jangan dipotong-potong, jangan di-skip-skip sampai Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai PSE. Oke, saya mulai dari awal dulu ya. Betul, setiap negara adalah negara yang berdaulat, yang boleh mengatur masyarakatnya atau bisnis-bisnis yang berhubungan atau bersentuhan dengan masyarakat Indonesia. Atau dalam hal ini masyarakat di negara manapun yang mau mengatur itu. Misalnya China yang ketat banget gitu ya, itu haknya negara China yang berdaulat dalam mengatur penyelenggara sistem elektronik asing misalnya. Sehingga misalnya tidak heran kalau di sana Anda mau cari lokasi suatu tempat, Anda tidak bisa pakai Google Map karena diblokir. Ya, yaitu haknya pemerintah China, dia punya kedaulatan untuk situ. Setahu saya Amazon juga tidak bisa masuk sana, apalagi YouTube juga tidak bisa, setahu saya. Kecuali nanti di kemudian hari itu peraturannya dirubah. Anda tetap bisa mengakses YouTube, bisa mengakses Google Map, ya. Tapi Anda harus pakai VPN. Nah, kehadiran VPN ini menjadi menarik. VPN ini bisa dipakai untuk mengakses situs-situs yang diblokir oleh suatu negara. Misalnya, pengguna internet di China, mereka pasti kalau menggunakan akses internet yang normal, dia tidak bisa mengakses situs pornografi seperti playboy.com. Tapi kalau dia mau akses, dia harus pakai VPN. Tetapi pemerintah China pun mengawasi dengan keras juga pemanfaatan VPN. Orang bisa kena sanksi jika ketahuan menggunakan VPN. Kemudian VPN ini atau Virtual Private Network ini ada resikonya kalau Anda pakai. Bisa dia mengakses data pribadi Anda, apalagi VPN yang gratisan. Ada sih VPN yang berbayar yang katanya lebih aman, tapi saya tidak pernah pakai VPN apapun kecuali untuk mengetes sesuatu. Oke? Nah, kembali lagi, sebenarnya masyarakat pun sudah tahu gitu ya. Kalau PayPal itu tetap tidak mau mendaftarkan PSE-nya,
Mereka tetap bisa kok akses PayPal itu dengan menggunakan VPN. Tetapi bukan itu maksud saya membuat konten ini ngajarin Anda udah aja pakai VPN gitu ya. Bukan. Karena penggunaan VPN itu juga ada resikonya seperti yang saya sebutkan tadi. Meskipun ada juga VPN yang berbayar yang katanya lebih aman. Oke. Nah, kembali ke topik yang mau saya bahas, yaitu pendaftaran atau tanda daftar PSE itu madu atau racun. Atau tepatnya bisa jadi madu, bisa jadi racun lah gitu. Kenapa? Begini. Yang akan mendaftarkan PSE-nya atau disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini berbentuk situs, website, atau aplikasi, itu akan ribuan. Ya, bahkan kalau PSE seluruh dunia mau mendaftar, bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu gitu ya. Pertanyaan pertama, kalau misalnya Kemkominfo konsisten, maka dari puluhan ribu atau ratusan ribu website atau sistem yang ada di dunia, ya, yang akhirnya tidak mendaftar, maka mereka juga harus diblokir. Ya, saya tahu sistem PSE katanya bisa mendeteksi mana saja situs atau aplikasi yang tidak mendaftarkan dirinya melalui pendaftaran PSE dari Kemkominfo dan langsung diblokir. Saya percayalah Kemkominfo punya sistem itu dan setahu saya sistemnya mahal sekali. Nah, yang menjadi masalah adalah jika PSE ini akhirnya disalah mengerti oleh masyarakat, karena sekarang ini sudah muncul seperti suatu pengertian kalau sebuah situs atau aplikasi yang tidak mendaftarkan dirinya melalui sistem pendaftaran PSE Kemkominfo itu akan diblokir atau istilahnya ilegal. Seperti halnya cap yang pernah diberikan kepada Snack Video karena dia tidak mendaftarkan aplikasinya melalui pendaftaran PSE Kemkominfo. Waktu itu bahkan diblokir. Ya kasihan juga ya, padahal waktu itu ada beberapa situs atau aplikasi yang belum mendaftarkan PSE-nya tidak diblokir. Nah, jadi jangan salahkan masyarakat kalau ada stigma bahwa sistem atau aplikasi atau website yang sudah mendaftar melalui pendaftaran PSE-nya Kemkominfo seakan-akan menjadi suatu sistem yang legal. Padahal dari awal Kemkominfo sudah menyatakan PSE itu bukan izin. Bukan izin. Jadi misalnya ya, saya ngomong sederhana aja, ada perusahaan MLM lah. MLM-nya kan ada dua ya, MLM yang bagus, ada MLM yang odong-odong, atau MLM yang ujungnya money game ponzi. Kalau ada MLM money game ponzi mendaftar, pasti dia dapat tanda daftar PSE kan. Nah, ini akan menjadi madu buat si perusahaan MLM money game ponzi. Kalau MLM yang asli, oke deh ya, kita nggak usah permasalahkan. Loh, orang dia MLM murni gitu ya, is oke. Tapi nggak ada MLM bodong. Ujung-ujungnya money game ponzi, dia daftarkan dirinya, dapatlah tanda daftar PSE. Ya. Tapi dia misalnya dalam melakukan bisnisnya curang, ujung-ujungnya money game ponzi. Tapi ketika dia merekrut orang, dia pajang itu. Nih, kami sudah mendaftarkan diri, artinya tidak diblokir, artinya legal. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Akhirnya orang terpincut, iya lu sudah daftar PSE. Nah, ini kan sudah terjadi. Apa? Ya robot-robot trading abal-abal. Coba lihatlah. Rata-rata di antara mereka, bukan di antara, semua dari mereka memamerkan tanda daftar PSE-nya. Ini kami sudah terdaftar di Kominfo. Ini izin, itu bukan izin. Nah, masalahnya kalau ini dimanfaatkan seperti ini terus, maka inilah yang akan menjadi racun buat masyarakat. Sekaligus menurut saya menjadi racun buat Kemkominfo. Dia sudah mengeluarkan tanda daftar PSE buat, ya contoh lah kasus yang lalu-lalu robot trading abal-abal itu, tapi disalahgunakan. Karena stigma masyarakat kalau orang sudah dapat tanda daftar PSE seakan-akan itu sesuatu yang legal.
Oke? Nah, menjadi racun bagi Kemkominfo apa? Iya. Sekarang mulai muncul tuntutan, Kemkominfo, jangan sembarangan ngeluarin PSE. Jangan sembarang mengeluarkan tanda daftar PSE. Kalau cuma daftar dikasih tanpa diteliti dulu isinya apa, enak dong orang itu. Sedangkan perusahaan yang benar, gara-gara dia tidak mendaftar, diblokir. Perusahaan yang tidak benar, tapi dia mendaftarkan situs, website, atau aplikasinya, dapat tanda daftar PSE. Nah, sekarang ini sudah muncul tuntutan dari masyarakat agar Kemkominfo sebelum mengeluarkan tanda daftar PSE harus ngecek dulu, benar nggak aplikasi ini tidak merugikan masyarakat? Betulkah aplikasi ini di dalamnya tidak ada pornografi terselubung? Benarkah di dalam aplikasi ini tidak ada judi terselubung? Saya yakin kalau itu dilakukan oleh Kemkominfo, maka Kemkominfo harus menambah orang, entah itu karyawan kontrak ya atau karyawan tetap, sebagai verifikator. Untuk memverifikasi apakah sebuah situs atau aplikasi yang didaftarkan benar-benar tidak merugikan masyarakat, baru dikeluarkan tanda daftar PSE. Tetapi sejatinya tanda daftar PSE ditujukan bukan untuk meneliti. Iya. Jadi bisa saja ada suatu situs, aplikasi, atau apapun gitu ya, yang didaftarkan PSE-nya dapat tanda daftar PSE, tapi ternyata nipu. Lah, kasus robot trading apa kurang cukup? Ya, semuanya sudah daftar PSE-nya. Dapat tanda daftar PSE itu yang dipajang di mana-mana. Ini kami sudah dapat tanda daftar PSE. Nah, jadi dengan kata lain, inilah yang saya maksud dengan madu dan racun. Menjadi madu bagi pemilik aplikasi atau website odong-odong, abal-abal, money game ponzi, dapat dia, selama dia mendaftar, dia akan dapat tanda daftar PSE. Kalau Kemkominfo harus meneliti semua pendaftaran, maka tidak akan selesai-selesai itu pendaftaran. Nggak bisa. Dan tidak punya cukup orang untuk memeriksa ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kalau berbondong-bondong pendaftar. Dan harus dicek. Nah, tapi konsekuensinya kalau tanda daftar PSE menjadi diblokir atau tidak diblokirnya sebuah situs, maka menurut hemat saya, mau tidak mau, Kemkominfo harus memeriksa setiap pendaftaran PSE. Tapi ini juga ada celahnya. Bukan nuduh ya. Ini opini ya. Bisa saja karena harus diteliti, ada permainan di dalam. Udahlah, kamu permudahlah, aku punya ini. Udahlah, cepetin dah, keluarin dah gitu ya. Padahal harus diteliti dulu gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dilema. Di satu sisi betul pemerintah mau melindungi masyarakatnya, semua website, situs, atau aplikasi harus mendaftar, tapi di satu sisi Kemkominfo dituntut juga untuk memeriksa setiap sistem elektronik yang didaftarkan. Nah, contoh kasus robot trading yang semuanya punya PSE, itu bisa dipakai sebagai pelajaran. Artinya, kan tidak mungkin dan pastinya tidak diteliti oleh pihak Kemkominfo apa ini misalnya DNA Pro, apa ini ATG dan seterusnya. Tidak kan? Dan makan korban kan? Tapi terdaftar PSE. Begitu juga ada saja kemungkinan situs judi online yang mungkin namanya disamarkan tapi didaftarkan, dapat dia tanda daftar PSE. Mungkin. Apalagi kalau namanya tidak pakai sesuatu yang berbau judi misalnya. Misalnya kan saya daftarkan situs bebekdungu.com. Kan lucu ya, bebekdungu.com. Dapat tanda daftar PSE-nya. Padahal di dalamnya adalah judi. Bisa nggak? Bisa. Bisa banget. Ya karena kasus robot trading yang dapat PSE itu, iya, money game ponzi. Astaga. Sudah mulai nangkep ya. Jadi menurut hemat saya,
inisiatif pemerintah yang benar mau melindungi masyarakatnya dari sistem elektronik yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengharuskan orang mendaftarkan sistem elektroniknya melalui pendaftaran PSE, bisa atau sebaiknya direview kembali, sehingga tanda daftar PSE itu tidak lagi menjadi madu bagi para orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, tadi bikin MLM, money game ponzi, bikin robot trading abal-abal lagi, tapi mendaftarkan diri dapat PSE, tanda daftar PSE. Kemudian bikin situs judi tapi yang terselubung, daftarkan, dapat tanda daftar PSE. Sebab kalau ini berlangsung, nanti Kemkominfo akan disorot masyarakat. Loh, kenapa nih situs judi ternyata dapat tanda daftar PSE? Ya memang bisa diblokir sih ya, tapi kan keburu dikeluarkan tanda daftar PSE-nya. Jadi demikian saja maksud saya dari bisanya tanda daftar PSE menjadi madu bagi orang-orang jahat tadi, dan menjadi racun buat masyarakat itu sendiri, karena jadi percaya kan, oh udah punya tanda daftar PSE. Dan juga bisa menjadi racun bagi Kemkominfo. Dia akan dituntut oleh masyarakat untuk meneliti dulu sebelum mengeluarkan tanda daftar PSE. Ya, demikian bahasan yang sederhana saya ini mengenai tanda daftar PSE yang sekarang ini jadi pembahasan yang viral di dunia maya dan menimbulkan hiruk pikuk di antara para netizen. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.